العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya dari Al-Imam Al-Mujaddid, sang pembaharu dakwah tauhid dan sunnah, Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Risalah yang kemudian disyarah dan dijelaskan oleh Imam Ahli Sunnah di abad ini, yaitu Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Kita sampai dalam pertemuan yang kelima, di mana di akhir bahasan kita telah membahas tentang makna dan definisi dari ibadah, di mana ibadah itu memiliki dua rukun yang asasi. Yang pertama adalah adzul, ketundukan, al-khudu' wal mahabbah, ketundukan dan kecintaan kepada zat yang diibadahi. Dan juga ibadah memiliki dua syarat asasi, yaitu ikhlas, memurnikan segala bentuk jenis konsep peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan menafikannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Masih kita akan membahas berkaitan dengan pendefinisian dan makna-makna dari al-ibadah, di mana kita ini diciptakan dalam rangka untuk mewujudkan hakikat ibadah itu sendiri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menerapkan status diri kita sebagai hambanya, hamba Rabbul Alamin, bukan hamba selainnya. Baik, kita lanjutkan bacaan. Iqra' warfa' sautak. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa qala al-ibadatu hiya tauhiduhu wa ta'atuhu ma'a ta'zimi awamirihi wa nawahihi. Wa qala wa ibadatuhu hiya tauhiduhu subhanahu bi anwa'il ibadati wa ta'ati awamirihi wa tarki nawahihi. Wala sabila ila ma'rifati dzalika bitafsili illa biwasitatil ilmi. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz kembali menjelaskan tentang makna-makna dari makna ibadah yang kita diperintahkan dan kita diwujudkan di alam dunia ini dalam rangka untuk merealisasikannya. Berkata Syekh Ibn Baz, al-ibadah, ibadah itu hiya tauhiduhu, yaitu bertauhid kepadanya, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, dalam artian kita berikan hak ibadah hanya kepadanya, wa ta'atuhu, dan juga mentaatinya, ma'a ta'zimi awamirihi wa nawahihi, mentaatinya dengan bersamaan dengan pengagungan terhadap segala perintahnya dan larangan-larangannya. Mengagungkan perintah-perintah dan larangan-larangan syariat ini termasuk sebuah perkara yang darurat, sebuah perkara yang sifatnya lazim, harus untuk diwujudkan bagi setiap individu muslim. Tidaklah seorang muslim menjadi muslim dan tidaklah seorang mukmin menjadi mukmin yang sebenar-benarnya kecuali dengan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan, menistakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ini termasuk ciri identik orang-orang munafik. Dan mengagungkan syariat-syariat Allah ini termasuk dari ciri khas ahlul iman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih."
Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang Allah muliakan, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama, maka sesungguhnya itu munculnya dari ketakwaan hati, dari dasar keimanan. Sehingga ibadah itu konsekuensi dari penghambaan diri kita kepada Allah, ya kita menghambakan diri, mengagungkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan Syekh juga berkata bahwasanya tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam jenis ibadah dan ketaatan, berupa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak bisa itu semua kita raih dengan terperinci, dengan mendetail, kecuali dengan jalan ilmu, kecuali dengan perantara ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali seorang hamba itu untuk berilmu tentang syariat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di surat Muhammad di ayat yang ke-19 Allah katakan fa'lam, ilmui dulu, pelajari dulu, ketahui dulu, tanyakan dulu, cari tahu dulu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ilmui dulu, karena tanpa ilmu seorang hamba tidak mungkin mampu untuk merealisasikan penghambaan dirinya kepada Rabbul Alamin, yang dengannya dia itu diwujudkan ke alam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya dalam rangka agar mereka itu menunggalkan peribadatan hanya kepadaku, dan itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan jalan ilmu. Makanya Allah perintahkan untuk berilmu dulu. Berilmu sebelum beramal. Dan seluruh dalil yang menunjukkan perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah, perintah untuk berbuat ihsan, perintah untuk beramal amalan ketaatan, semuanya itu adalah dalil perintah untuk menempuh wasilah atau perantaranya. Ibadah tidak bisa dilakukan dengan benar kecuali dengan mengilmuinya dulu bagaimana tata cara beribadah yang benar. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa dilakukan dengan baik dan benar kecuali dengan mengilmui dulu bagaimana tata caranya, bagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semaunya sendiri. Ibadah ini sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat. Ada standar, ada penerapannya sendiri. Tidak boleh untuk diada-adakan semaunya sendiri. Dan itu semua tidak bisa ditempuh perwujudan penghambaan diri kepada Allah kecuali dengan jalan ilmu. Ini semua menunjukkan bahwasanya ilmu syar'i itu adalah sewajib-wajib perkara yang wajib. Karena dengannya dapat tersampaikan hamba tersebut untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana seharusnya. Maka di dalam surat Ali Imran Allah katakan, Allah persaksikan bahwasanya hamba-hamba Allah yang benar-benar menegakkan, merealisasikan syahadat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dengan setepat-tepatnya adalah mereka yang diberi ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Allah mempersaksikan dirinya sendiri dengan tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Kemudian Allah serikatkan di situ persaksian yang benar, yaitu persaksiannya malaikat. Demikian pula malaikat bersaksi sebagaimana Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Kemudian Allah perserikatkan ahlul ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Ini menunjukkan kedudukan ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal
syariatnya, berdasarkan dalil-dalilnya. Naam. وقال وسمعتم بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه وعن رغبة فيما عنده عن رجاء عن خوف لا مجرد ترك الشيء أو فعله بل لابد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة وعن إخلاص له سبحانه وعن رغبة فيما عنده وعن خشية له وخوف منه سبحانه وتعالى ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في حق أمة محمد وفي حق الأنبياء الماضين لا بد أن تكون كذلك في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده muwafaqatan lima jaa bihi Nuhun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengatakan bahwasanya penjelasan berkaitan dengan ibadah itu disertai dengan ketundukan, kerendahan, merendahkan diri kepada Allah yang didasari atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan atas apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah juga harus diiringi, disertai dengan roja, harapan. Seseorang beribadah, seseorang melakukan amalan-amalan ketaatan, harus disertai adanya harapan. Harapan meraih rahmat Allah, harapan meraih balasan Allah Subhanahu wa taala, meraih pahalanya, dan juga harus didasari atas khauf. Harus didasari atas adanya rasa khauf, rasa takut, rasa khawatir untuk Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya jika dia tidak melaksanakan ibadah, jika dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan ada juga kekhawatiran, kecemasan untuk ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dalam setiap konsep peribadatan, disertai adanya harapan dan disertai pula adanya kekhawatiran. La mujarradu tarki syai'i aw fi'lih, bukan sekedar meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintah begitu. Sekedar begitu saja tidak, tapi harus didasari adanya harap. Kenapa melakukan amalan-amalan ketaatan? Ada harapan di sana. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Al-Mannan. Bal la budda an yakuna dzalika an mahabbatillah subhanahu shadiqatan. Bahkan ibadah itu harus didasari atas kecintaan kepada Allah dan kejujuran. Begitu pula harus didasari dengan ikhlas, memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian manusia, dia tidak butuh pengakuan makhluk. Semuanya dia lakukan atas dasar mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan harapan dan rasa takut, rasa pengagungan dan rasa kekhawatiran, kecemasan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalannya, sehingga seorang hamba yang mewujudkan rasa cemas, rasa khawatir, dia tidak akan merasa sombong dari amalan-amalan dia. Tidak pula dia merasa aman dari amalan-amalan dia. Dia akan senantiasa merasa bahwa amalannya itu kurang sempurna, bahwa amalannya itu sedikit. Maka ketika itu dia akan terpicu, tergerak untuk terus meningkatkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمة محمد. Begitu pula ibadah harus mencocoki apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencocoki pula syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Naam, dan juga mencocoki syariatnya Nuh alaihi salatu wassalam, dikarenakan seluruh agama para nabi itu satu. Agama seluruh nabi adalah satu, yaitu al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya di ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Allah, seorang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya untuk menyerukan dakwah la ilaha illa ana. Tidak ada ilah
Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, katanya Allah. Fa'buduni, maka tunggalkanlah aku dalam ibadah. Dan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 Allah katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, di setiap generasi itu seorang rasul, di mana visi dakwahnya selalu satu, yaitu mereka menyeru kepada umatnya, ibadahi, tunggalkanlah Allah dalam ibadah dan jangan engkau palingkan ibadah itu kepada taghut. Inilah dakwahnya seluruh para nabi, sehingga dakwah dari para nabi dan rasul itu satu, agama mereka juga satu. Begitu. Baik. Wa qala al-ibadatu hiya tauhidullahi wa ta'atuhu. Hiya al-islam wal imanu. Hiya al-huda. Hiya al-birru wat taqwa. Hiya ta'atullahi. Hiya al-inqiyadu li syar'illahi. Hadhihi hiya al-ibadatu allati anta makhluqun laha. Summiyat islaman wa summiyat imanan wa summiyat ibadatan wa summiyat ta'atan lillahi wa rasulihi wa summiyat taqwan wa birra wa huda wa haqiqatul amri annaha fi'lu ma amara Allahu wa tarku ma naha Allahu. Masih dalam penjelasan berkaitan dengan makna-makna dan konsep ibadah. Ibadah adalah pemurnian segala bentuk ibadah hanya untuk Allah, tauhid hanya kepada Allah, dan merealisasikan ketaatan kepadanya. Ibadah itu adalah Islam, ibadah itu adalah iman, ibadah itu juga hidayah, petunjuk. Dia adalah kebaikan, dia adalah ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Ibadah itu adalah al-inqiyadu li syar'illah, tunduk, patuh terhadap syariat Allah. Inilah ibadah, yang mana makhluk itu memang diciptakan untuk itu, bukan untuk yang selainnya. Dinamakan Islam, dinamakan iman, dinamakan ibadah. Dinamakan pula ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dinamakan pula ketakwaan, perbuatan-perbuatan kebajikan, hidayah. Ini semua adalah makna-makna dari ibadah. Hakikat perkaranya bahwasanya ibadah itu porosnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat dari ibadah, dengan disertai rasa cinta dan harapan serta rasa takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Ayo. Wa qala ba'du salafi man 'abadallaha bil hubbi wa fi za'mihi annahu yuhibbullaha faqat fahuwa zindiqun fa kaifa la yakhafullaha wa la yarjuhu wa man huwa hatta la yakhafullaha wa la yarjuhu wa qad qala Allahu fi rusuli sallallahu alaihim wasallam innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba ma qala yad'unana hubba faqat qala wa yad'unana raghaban wa rahaba raghaban fil jannati wa rahaban minan nari farrusulu wal anbiya'u wal mu'minuna khafu 'adzaballahi wa rajaw thawabahu. Naam. Kemudian Syekh Ibnu Baz menukilkan dari sebagian salaf bahwasanya beliau berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta semata dalam persangkaan dirinya, dia mencintai Allah. Kenapa dia beribadah? Dikatakan karena saya mencintai Allah. Saya tidak mengharapkan balasan. Saya tidak mengharapkan ganjaran pahala. Tidak. Tidak pula saya takut dari adabnya. Saya beribadah murni karena cinta kepadanya. Maka orang yang seperti ini itu zindiq. Naam, mereka tertipu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dalam konsep ibadah itu harus disertai adanya roja, harapan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa dia tidak takut kepada Allah, tidak pula dia berharap kepada Allah? Dia sangka itu adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Kamu beramal tanpa mengharapkan balasan ganjaran pahala. Tidak pula kamu beramal karena kamu takut dari adabnya. Menurut persangkaan dia. Siapa dia? Sehingga dia merasa tidak takut kepada Allah dan tidak berharap kepada Allah.
Sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menceritakan bagaimana konsep penghambaan dirinya para rasul. Sebagaimana di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah katakan innahum, ay mereka para nabi-nabi itu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dahulu mereka itu senantiasa bergegas, bersegera dalam amalan-amalan kebaikan, dalam amalan-amalan kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka para nabi itu beribadah kepada kami dalam keadaan penuh harap dan penuh cemas. Penuh harap, mengharapkan tamak, berharap kepada keridhaan Allah, kecintaan Allah, balasan pahala dari Allah, dan takut untuk ibadah itu tidak diterima. Ini karakteristik dari penghambaan diri para nabi dan para rasul. Allah tidak katakan bahwasanya mereka, para nabi itu, beribadah kepada Allah hanya karena dasar cinta semata, tidak mengharapkan apa-apa, tidak pula khawatir kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan di dalam ayat tersebut, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Bahkan para nabi itu berdoa, beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harap dan penuh rasa cemas. Raghaban fil jannati wa rahaban fin nar. Berharap balasan surga dan takut cemas terhadap ancaman dari neraka. Jadi berharap akan pahala dari Allah dan rahmatnya, ini termasuk dari ciri dan karakteristik orang-orang mukmin. Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-218, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah jelaskan bagaimana karakteristik orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, dan orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, mereka itulah orang-orang yang berharap kepada rahmat Rabb-nya. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di ayat ini Al-Baqarah 218 menunjukkan bahwasanya ternyata ciri khas dari orang-orang beriman itu justru mereka itu berharap dalam setiap amalan ketaatan mereka. Mereka harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhlas. Inilah ikhlas. Kenapa? Karena makna ikhlas itu memurnikan segala peribadatan, segala ketergantungan, segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba kalau dia tidak berharap kepada Rabb-nya, mau berharap kepada siapa? Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Termasuk dari hak Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang hamba hanya berharap kepadanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Al-Kahf. Bagaimana Allah katakan, siapa saja yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, pertemuan dengan keadaan yang selamat, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal amalan saleh dan jangan dia mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Dikatakan di dalam ayat tersebut, faman kana yarju, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan pertemuan yang dia membawa padanya bekal pahala dari amalan-amalan ketaatan, menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus disertai juga dengan adanya harapan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun persangkaan sebagian orang-orang yang jahil dari kalangan orang-orang yang terkontaminasi oleh pemikiran sesat dan tarekat-tarekat sesat sufiyah, mereka menduga bahwasanya ikhlas itu ya sudah, kita beramal saja, tidak perlu berharap pahala, tidak perlu kita beramal karena takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Farrusul wal anbiya wal mu'minuna khafu adzaballahi wa rajau thawabah. Bahkan para rasul dan para nabi serta orang-orang mukmin itu karakteristik mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada azab Allah dan mereka berharap kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang kemudian mendorong mereka untuk bergegas dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Disebutkan di dalam surat Al-Isra, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah
ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana karakteristik para nabi dan orang-orang mukmin. Mereka itu orang-orang yang beribadah, yaitu para nabi dan para rasul. Mereka sendiri itu berlomba-lomba untuk berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil al-wasilah. Al-wasilah di sini adalah amalan-amalan ketaatan. Mereka berusaha berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam ayat wa yarjuna rahmatahu. Mereka para nabi dan rasul itu berharap rahmatnya Allah, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa konsep ibadah itu bukan sekedar melakukan perintah dan menjauhi larangan, tapi juga harus diiringi, disertai dengan rasa kecintaan, rasa pengagungan, rasa harap, dan rasa ketakutan serta kecemasan untuk ibadah tersebut tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga hamba tadi masih senantiasa merasa bahwa dia butuh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbuhu hubban shadiqan hamalahum ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Lam yahmilhum 'ala al-ghuluwi aw al-'ujbi wal kibri. Hamalahum 'ala ta'atillahi wal khawfi minhu wal ragbi fima 'indahu. Al-ibadatu takunu an hubbin wa an raja'in wa an khawfin la an kibrin wa batarin wa taraffu'in 'ala an-nasi. Na'am. Fa ahabbuhu hubban shadiqan. Jadi para nabi dan para rasul itu mencintai Allah dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, yang jujur. Di mana rasa cinta itu kemudian membawa mereka untuk merealisasikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Bukan sebaliknya, rasa cinta yang ada itu membawa mereka untuk bersikap hulu melampaui batas, atau ujub, bangga diri, atau sombong. Bahkan rasa cinta yang ada itu membawa mereka untuk semakin taat kepada Allah, semakin menumbuhkan rasa takut, semakin menumbuhkan rasa kurangnya dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, semakin berharap, sehingga ibadah dia itu didasari atas rasa cinta, rasa harap, dan diiringi pula dengan rasa takut, bukan malah menambah kesombongan atau merasa tinggi di hadapan manusia. Datang dalam sebuah hadis dikisahkan bagaimana seorang ahli ibadah yang dia terlena dengan banyaknya ibadah dirinya, sehingga membawa dia untuk bersikap sombong. Di suatu waktu dia dapati temannya melakukan kemaksiatan kepada Allah dan dia peringatkan. Kemudian di suatu waktu yang lain terulang kembali bahwa temannya itu melakukan maksiat. Maka ahli ibadah ini dengan penuh kesombongannya dia bersumpah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dirimu. Maka ucapan ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya dia berani bersumpah bahwa Allah itu tidak mengampuni orang yang melakukan maksiat tadi. Padahal Allah itu Al-Ghafuru Ar-Rahimu. Maka takdir berbalik, ahli ibadah ini tadi dia mengakhiri hidupnya dengan amalan kemaksiatan, sementara temannya tadi dia rujuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Maka ahli ibadah tadi akhir kesudahannya adalah neraka, sementara ahli maksiat yang kemudian dia taubat tadi akhir kesudahannya adalah jannah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara kesombongan dan merasa tinggi di hadapan manusia yang lainnya, kemudian membawa dirinya untuk bersikap angkuh dan sombong dan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa para pendosa, maka ini semua menggiring seseorang ke dalam kesombongan dan akibat atau akhir kesudahan yang tidak diharapkan. Naam. Jadi semakin seseorang itu beribadah, semakin tinggi ibadahnya, dia semakin bersikap tawadhu, rendah diri. Tapi bukanlah lantas kemudian dia melegalkan kemaksiatan itu, tidak. Tetap perintah untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengingkari kemaksiatan, ini perkara yang wajib. Tapi janganlah lantas kemudian menjazam, memastikan bahwa Allah tidak akan mengampuni pelaku dosa atau
memastikan bahwasanya orang yang berbuat dosa tersebut akan berakhir di neraka, karena ini perkara yang gaib. Kecuali jika diketahui bahwasanya orang itu mati dalam keadaan kafir, ini lain ceritanya. Kita selesaikan sedikit lagi paragraf ini. Wa qala wa hadhihi al-ibadatu allati khalaqa Allahu ats-tsaqalaini min ajliha hiya tauhiduhu bi anwa'il ibadati minas salati was-shaumi waz-zakati wal-hajji was-sujudi wat-tawafi wadh-dhabhi wan-nadhri wal-khaufi war-raja'i wal-istighatsati wal-isti'anati wal-isti'adzati wa sa'iri anwa'id du'a'i wa yadkhulu fi dzalika ta'atuhu subhanahu fi jami'i awamirihi wa tarki nawahihi. Nah, jadi kesimpulannya di akhir bahwasanya ibadah yang Allah ciptakan jin dan manusia itu dalam rangka untuk merealisasikannya adalah penunggalan, pengesaan Allah dalam seluruh bentuk konsep jenis peribadatan. Baik itu ibadah badaniyah seperti salat, puasa, atau ibadah yang berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta, seperti menunaikan zakat, berinfak, bersedekah, atau ibadah yang berkaitan dengan fisik maupun harta seperti haji, dan ibadah badaniyah seperti sujud, tawaf, mempersembahkan kurban sesembelihan, bernazar, dan ibadah-ibadah hati seperti rasa takut, rasa harap, istighatsah, meminta perlindungan dari mara bahaya, al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, al-isti'adzah, meminta perlindungan dari kejelekan, dan seluruh macam dan jenis doa itu semua masuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam himpunan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.